rekomendasi Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Pasuruan dalam pembahasan LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Bupati Pasuruan, Saudara Wakil Bupati Pasuruan, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan, Saudara Sekretaris Daerah dan pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, marilah kita tetap senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan di tengah wabah COVID-19 yang melanda seantero dunia, tak terkecuali di Kabupaten Pasuruan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan ketauladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar ma'ruf nahi mungkar. Rapat Dewan yang kami hormati, marilah sejenak kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing atas segala budi baik, jasa, dan pengorbanan para dokter, perawat, tenaga medis, dan tak terkecuali para relawan penanggulangan COVID-19 yang telah mendedikasikan hidupnya yang tak sedikit akhirnya harus mengorbankan nyawanya. Semoga pengorbanan dan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kemanusiaan tersebut dicatat sebagai amal ibadah yang tak terkira limpahan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Rapat Dewan yang kami hormati, mengawali rekomendasi Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan hasil pembahasan LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019. Dan tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati Pasuruan yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna 1 tanggal 31 Maret 2020. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran anggota Komisi 2 yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019, para pejabat eksekutif, serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tak langsung, sehingga dapat diperoleh gambaran dan kondisi objektif kinerja pemerintahan Kabupaten Pasuruan di tahun anggaran 2019. Rapat Dewan yang kami hormati, pada kesempatan sebelumnya, Saudara Bupati Pasuruan telah memaparkan hasil kinerjanya
dalam dekade tahun anggaran 2019 yang merupakan kewajiban kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, kiranya patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap hasil kerja tersebut. Meskipun di sana sini masih banyak kita temui hal-hal yang perlu kita berikan saran, masukan, juga perbaikan di dalam rangka penyempurnaan optimalisasi tugas dan fungsi dari kinerja eksekutif. Rapat Dewan yang terhormat, dalam pembahasan LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019, Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Pasuruan seusai mencermati, menganalisis program dan kegiatan yang tercover dalam APBD tahun 2019 berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, Dinas Pertanian berkaitan dengan permasalahan yang dari kurun waktu ke waktu, tahun ke tahun, kita sama-sama mengetahui belum pernah menemukan solusi yang konkret, yakni di bidang pupuk. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan juga ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya tentang penataan manajemen, serta diterbitkannya regulasi yang diperlukan dalam hal perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pendistribusian pupuk dengan sistematika dari perencanaan hingga pengawasan yang terpadu. Untuk itu juga dibutuhkan ketepatan dan keakuratan penghitungan kebutuhan pupuk di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan tak kalah pentingnya adalah kecermatan pelaksanaan pendistribusian pupuk itu sendiri berkaitan dengan skedul yang tepat, jelas dari awal musim tanam sampai dengan akhir masa tanam. Karena hal ini berkaitan dengan jaminan ketersediaan kebutuhan pupuk untuk masyarakat petani yang otomatis berpengaruh terhadap hasil pertanian di Kabupaten Pasuruan. Kedua, berkaitan dengan meningkatkan atau upaya optimalisasi hasil pertanian, maka diperlukan optimalisasi jalan usaha tani, jaringan irigasi pertanian, juga sumur bor. Hal ini di dalam rangka untuk menekan kos produksi bidang pertanian. Kedua, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan. Seperti halnya kita ketahui sampai hari ini, Kabupaten Pasuruan belum memiliki lumbung pangan. Untuk itu Komisi 2 merekomendasikan bahwa Kabupaten Pasuruan sudah harus memiliki lumbung pangan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang kewajiban daerah untuk memiliki lumbung pangan. Kedua, mengkaji ulang keberadaan UPTD budidaya ternak desa di Sumberjo, Kecamatan Purwosari, berkaitan dengan sejauh mana pentingnya fungsi kegunaan jika dikaitkan dengan alokasi anggaran
dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan dana APBD. Ketiga, Dinas Perikanan perlu dilakukan peningkatan jalan produksi dalam rangka optimalisasi hasil perikanan di Kabupaten Pasuruan. Keempat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro optimalisasi peran dan fungsi koperasi sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi keberadaan koperasi baik dari aspek fungsi, organisasi, manajemen, dan kinerja dengan kategori yang jelas, sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi koperasi yang aktif menerima bantuan tetapi fiktif dalam fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan diperlukan akselerasi penyelesaian pembangunan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga performa dan fungsi pasar tradisional bisa berjalan dengan baik dari sisi perdagangan, higienis, atau dari aspek kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Keenam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Peningkatan fungsi dan optimalisasi pelayanan perizinan sangat menjadi rekomendasi Komisi 2, terutama dengan ketepatan dan kepastian waktu penyelesaian dari perizinan yang diajukan oleh pemohon. Karena hal ini di lapangan banyak sekali terjadi keluhan. Ketujuh, Badan Keuangan Daerah. Rasionalisasi target pendapatan pada OPD penghasil sehingga kesan capaian target pendapatan sangat normatif serta rutinitas sehingga tidak mencerminkan kualitas atau prestasi OPD dalam peningkatan PAD untuk di tahun ke depan tidak boleh lagi, tetapi harus pada optimalisasi capaian dengan skala dan standar penentuan yang objektif. Kedelapan, Bapeda, Badan Pembangunan Daerah. Transparansi kinerja dan fungsinya yang diwujudkan dalam hal terdistribusikannya dokumen-dokumen perencanaan baik dalam hal kerangka makro pembangunan ataupun mikro pembangunan tak terkecuali RDTR dan RTRW harus disajikan secara akuntabel sehingga tidak ada kesan bahwasanya data dan perencanaan tatkala dibutuhkan maka data dan informasinya belum tersaji. Kesembilan, pada dinas-dinas di sektor real yang telah saya sebutkan di atas, Saudara Bupati perlu melakukan evaluasi dan transparansi mekanisme pelaksanaan kepada masing-masing OPD sehingga terjadi persamaan persepsi di dalam memahami regulasi yang mengaturnya. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dengan memperhatikan apa yang kami sampaikan di atas, maka Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna yang terhormat ini
sebagaimana yang telah saya bacakan di atas, untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan dengan harapan ke depan Saudara Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan beserta jajarannya agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka menuju Kabupaten Pasuruan yang lebih baik dan bermaslahat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana terhadap hal-hal yang kurang berkenan. Teriring panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hasil kerja kita semua dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan, 27 April 2020. Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua Haji Joko Cahyono, SE SH MH. Sekretaris Haji Ilyas SH.